Kemarin saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Jadi gue mau ngebandingin kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan KDM di sektor kesehatan. Mari kita mulai dari Pramono Anung. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung. Ini bukan sekedar rencana ya guys, tapi aksi nyata untuk meningkatkan akses kesehatan warga Jakarta. Sekarang kita bandingkan dengan kinerja Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ternyata tidak pernah membangun rumah sakit baru dari nol. Hai penggunjing, berhentilah dari menggunjing. Hei orang yang hobi menceritakan tentang berita kehinaan saudaranya, ketahuilah Allah akan hinakan dirimu. Hati-hati, menggunjing, menggunjing, menggunjing. Yang biasa bicarakan kejelekan orang lain, menggunjing, itu adalah dosa besar yang hampir tidak pernah dicermati. Kalau orang berkumpul berjudi, mungkin ada yang grebek dan membubarkannya. Berzina pun juga demikian. Tapi mana ada orang menggunjing lalu digerebek kemudian dihukum? Nggak ada. Penggunjing, hati-hati penggunjing halus. Kadang di mimbar begini pun bisa menggunjing. Dosa menggunjing menyeramkan, dosa besar. Ini diantaranya karena penggunjing itu karena tidak bisa mandang orang lain dengan pandangan kasih, selalu merendahkan sehingga dia ngomongin. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka, banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongna sia aing, sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Hei, sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpinnya. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga, ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebutkan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide, karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide. Apakah ilmu itu dibar? Tidak. Di Sang Hyang Siksa Kandang itu sudah ada. Makanya saya selalu ngomong alam bihari, alam kiwari, alam poisu, tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan, tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan, itu bedanya. Saya lebih senang menekuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis.
ada budaya menulis karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan, tidak ada yang ribut sekarang, tidak ada hak cipta. Ti aloh KBG. Aloh. Karena di Sunda itu sosialisme, tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis, hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teu agul ku payung butut, tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa, cerita Si Kabayan karya siapa, cerita Dayang Sumbi karya siapa. Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan, problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Ini Purwanto teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati, saya menemukan, oh arah bangsa itu ini loh. Oh ini kemajuan itu. Oh ini capaian ini. Oh ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana. Waktu itu belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musyrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah, jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastrawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya. Ini boleh tanya Kang Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman Soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR. Nanti takut berubah. Nah ini saya kenapa saya ingin ngajak orang aneh, wakil bupati manggil baca puisi, orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Kita ini kan dari seonggok jagung itu Anda jangan menyerah. Bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak, sumber daya alamnya tidak memadai. Maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Saya lahir dari anak ke-9 bersaudara. Bapak saya palang 3, prajurit kepala, pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Lanut Karijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok.
Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda, harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di Celengan Kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop, ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin, Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut, Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep, SMA itu kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Tak ada keprihatinan. Udah beli itu, dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Dan Nur. Itu, dan waktu itu harus nulis, aduh, saya malam hari jam 12 selesai tahajud dengan harapan diterima. Hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tapi aku harus percaya diri. Teruntuk Kokom Komariah di Peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting, kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Kita pakai cara lain. Bagaimana? Pakai magic, kata dia. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh, saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi Kokom. Saya puasa 40 hari, Pak. Tamat, nggak coba balas juga. Tingkatin. 40 hari. Tuh nggak balas ya tiap cai. Tingkatkan apa? Mutih 40 hari. Maksudnya mutih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh. Ya kita jalanin demi Kokom. Aduh, itu belum juga. Naikkan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh. Apa 3 hari 3 malam dikeluar dari, nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin, Pak. Saya tengah malam itu anak muda kelas 2 SMA dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Apa lagi? Harus bakar apa lagi? Daun padi. Aing tamat ketika SMA anggeus si Kokom teh daekeun. Dan menurut kabar Kokom itu menikah dengan anggota Polri di Polsek.
Apa sih sebenarnya pelajaran dari situ? Pada saat itu untuk meraih cinta harus berkorban, bekerja. Inginnya buat kokom, puasanya untuk diri sendiri, tirakatnya untuk diri sendiri, apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru saya belajar silat waktu itu, guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat wae anger teu payu bah, namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ngadahar cengek, begitu digegel terus lada lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resepku awewe nu jumlahna loba. Saya baru tahu, ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita, tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak ya. Yang pertama ada seorang pembenci Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat selalu mengkritik apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, baik itu yang baiknya pun dikritik, apalagi yang buruknya teman-teman. Yaitu Eko Widodo yang mana orang Jakarta ya teman-teman. Aneh kok ya, kamu orang Jakarta kok ngkritik Gubernur Jawa Barat ya, yang kamu belum tahu ya kinerja Kang Deddy aslinya di Jawa Barat. Dan tadi pun Buya Yahya sempat ya berbicara tentang orang yang membicarakan orang lain terus menerus ya merupakan ya nggak berakhlak, dosa besar ya teman-teman. Itu peringatan ya dari Buya Yahya untuk orang yang suka menjelekkan orang lain ataupun ya menggunjing ya, seperti itu ya. Dan tadi pun kita mendengar kisah dari Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat-sangat menyentuh hati teman-teman. Gubernur seperti Kang ini, gubernur langka ya teman-teman, belum ada lagi ya yang seperti Kang Deddy. Ya, semoga nanti setelah Kang Deddy ya ada lagi gubernur Kang Deddy kedua ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.